Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Lungai Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfarid bil adami wal ijad al munazzahi an syawa'i bin naqsi wal addad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Oke, kita di channel ini akan melanjutkan pembahasan kita yang telah berlalu mengenai hukum-hukum Islam, yang mana materi yang kita gunakan pada kajian kali ini masih seperti sebelumnya, yaitu kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama yang pakar dalam ilmu fikih yang bermadhab Syafi'i, mengikuti metodologi hukum fikih yang dicetuskan, yang dikemukakan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Pada pembahasan sebelumnya kita telah sampai pada lafadz li'adami sihhatiha minhuma. Sholat tidak wajib dilakukan oleh orang yang haid dan orang yang nifas karena sholat tidak sah dilakukan oleh keduanya. Oleh karena itu tidak diwajibkan bagi mereka berdua. Wala qada'a alaihima bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisukrin. Namun sholat meskipun tidak wajib dilakukan oleh keduanya, sholat juga tidak wajib diqadha atau diganti di lain waktu oleh keduanya ketika keduanya sudah suci dari hadas haid dan nifas. Oke, sekarang kita akan membahas tentang konsekuensi yang akan diterima oleh orang mukallaf, orang muslim ketika meninggalkan sholat. Di sini Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'i, penyusun kitab Fathul Mu'in, menjelaskan wa yuqtalu ayil muslimul mukallafu at-tahiru haddan bi darbi 'unuqihi in akhrajaha ayil maktubata amidan an waqti jam'in laha in kana kaslan ma'atiqadi wujubiha. Orang Islam yang sudah mukallaf, sebagaimana kita jelaskan pada video sebelumnya, mukallaf adalah orang yang sudah baligh, mencapai kondisi baligh. Kondisi baligh itu bagi seorang laki-laki adalah ketika orang laki-laki mengalami yang namanya ihtilam atau inzal, pernah mengalami keluarnya sperma dari kemaluannya. Kalau bagi perempuan, maka kondisi baligh itu sudah dinyatakan atau sudah ditetapkan bagi seorang wanita adalah ketika wanita mengalami haid. Dan hal itu biasanya terjadi ketika seorang wanita berumur 9 tahun. Kemudian kriteria yang kedua yang harus dipenuhi untuk menetapkan untuk menetapkan status mukallaf bagi seseorang adalah orang tersebut harus beragama Islam. Maksud saya harus berakal, bukan beragama Islam. Orang kafir pun mukallaf. Dia yang pertama baligh tadi ya, yang kedua adalah berakal, yang ketiga salimul hawas, normal indera penglihatan atau pendengarannya. Jadi ketika ada orang yang terlahir dalam kondisi buta sekaligus tuli, maka dia tidak mukallaf. Namun jika hanya salah satunya saja yang tidak normal, cacat, misalnya dia hanya buta namun dapat mendengar, maka dia masih dikategorikan orang mukallaf. Kemudian yang keempat adalah balaghud dakwah, adanya dakwah Islam yang sampai kepada dirinya. Jadi orang yang hidup di pedalaman, misalnya di pedalaman hutan Amazon atau di padang pasir atau bahkan di Antartika, di kutub selatan ya, atau di Alaska kutub utara, tidak mendengar adanya dakwah Islam, maka mereka tidak tergolong orang mukallaf. Artinya apabila mereka mati dalam kondisi tidak menyembah Allah, tidak mengakui kerasulan Sayyidina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai penyempurna ajaran para nabi terdahulu, dia tetap digolongkan ke dalam golongan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung.
Namun hanya saja jika kita lihat kondisi di zaman sekarang, sepertinya tidak ada orang yang seperti itu, mengingat akses untuk mempelajari hukum-hukum Islam, untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam, baik itu bersifat hukum ataupun sosial ataupun hal-hal yang lain, kebatinan misalnya, semua dapat diakses sekarang karena kemajuan teknologi dan informasi sekarang sudah menyeluruh ke seluruh dunia. Oke, orang yang meninggalkan sholat, ya, jika dia beragama Islam, jika dia suci namun meninggalkan sholat, maka dia harus dibunuh dengan cara memenggal lehernya. Jika dia meninggalkan sholat dua, jika dia mengeluarkan sholat dari waktu jamak. Yang dimaksud mengeluarkan sholat dari waktu jamak itu adalah kita tahu bahwa dalam Islam itu kan ada hukum jamak, ada hukum dispensasi, kemurahan yang diberikan oleh agama Islam untuk para pemeluknya berupa menjamak sholat, ya. Di orang yang sedang syawagil, orang yang sedang repot, misalnya perjalanan atau hal-hal lain yang membuat dirinya sulit untuk mengerjakan sholat, tidak sempat mengerjakan sholat, maka dia akan diberi rukhsah, diberi dispensasi, diberi keringanan oleh Islam berupa kebolehan untuk mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Apa saja dua sholat yang bisa dikumpulkan dalam satu waktu? Adapun dua sholat yang bisa dikumpulkan dalam satu waktu itu terbatas pada duhur dan asar. Duhur dan asar itu bisa dikumpulkan dalam satu waktu. Bisa mengerjakan sholat duhur dan sholat asar secara sekaligus di waktu sholat duhur. Boleh juga mengerjakan sholat duhur dan sholat asar di waktu sholat asar. Namanya jamaah takhir. Kemudian yang kedua, sholat maghrib dan sholat isya. Itu boleh dikumpulkan dalam satu waktu, mengerjakan maghrib dan isya di waktu maghrib misalnya dengan cara jamak takdim, itu boleh. Kemudian boleh pula mengerjakan sholat isya dan sholat maghrib di waktu isya dengan cara jamak takhir. Itu namanya rukhsah yang diberikan oleh Islam. Namun rukhsah atau dispensasi tadi hanya berlaku bagi orang-orang yang mengalami kebutuhan tertentu. Misalnya ia sedang dalam perjalanan jauh, itu diperbolehkan. Namun bagi orang yang mampu untuk melakukan sholat di waktunya masing-masing, maka dia wajib mengerjakan tepat waktu. Jadi sholat subuh itu tidak punya waktu jamak. Subuh dan isya itu bukan waktu jamak, atau duhur dan maghrib itu bukan waktu jamak. Nah, jika orang mengeluarkan sholat dari waktu jamaknya, misalnya katakanlah ada orang bernama Zaid. Zaid ini meninggalkan sholat duhur, kemudian meninggalkan sholat asar. Maka ketika hal ini terjadi, Zaid harus dibunuh. Zaid harus dibunuh dengan cara dipenggal lehernya. Sebagai apa? Sebagai bentuk had, sebagai bentuk hukuman bagi Zaid. Zaid tetap dihukumi muslim. Ketika Zaid sudah terbunuh, sudah dieksekusi, maka mayat Zaid diperlakukan sebagaimana mayat kaum muslimin, yaitu disolati, dikafani, dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Artinya hukuman tadi bukan sebagai hukuman mati bagi orang kafir, bukan karena Zaid keluar dari agama Islam, bukan. Jadi sholat tidak menyebabkan orang kafir apabila ditinggalkan, hanya saja dosa besar. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain halnya dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah sekte Islam di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwa orang yang melakukan dosa itu hukumnya kafir, dan mereka menganggap semua dosa adalah dosa besar, tidak ada dosa kecil, dan setiap pelaku dosa hukumnya kafir sehingga halal darahnya. Itu berbeda dengan kita. Kalau kita berpendapat bahwa dosa itu ada dua, ada dosa besar dan ada dosa kecil.
sebagaimana dalam Al-Quran, beberapa ayat dalam Al-Quran menjelaskan adanya dosa yang disebut sayyi'at. Nah, sayyi'at itu oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ditafsiri dosa-dosa kecil seperti itu. Nah, orang yang meninggalkan sholat, mengeluarkan sholat dari waktu jamaah, misalnya tadi Zaid tidak sholat duhur, kemudian masuk ke waktu asar, Zaid tidak kunjung sholat sampai waktu asar keluar dari waktunya, sampai waktu asar habis, dia tidak sholat sampai masuk waktu maghrib. Zaid belum sholat asar, belum sholat duhur, maka Zaid boleh dibunuh, bahkan harus dibunuh jika Zaid tidak bertaubat setelah diperintahkan bertaubat, seperti itu. Namun eksekusi mati tadi bukan sebagai hukuman bagi orang kafir, melainkan hukuman bagi orang muslim. Lain halnya ilam yatub ba'da istidabati wa 'ala bil istidabati la yatmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'samu wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha fala yughsal wa la yusalla alaihi. Lain halnya dengan orang yang meninggalkan sholat walaupun hanya satu waktu saja. Misalnya orang tadi tidak sholat duhur. Lah, orang yang misalnya katakanlah namanya Iruka, misalnya Iruka ini tidak melakukan sholat duhur, seraya mengingkari kewajiban sholat. Dalam hati Iruka ini ada pengingkaran terhadap kewajiban sholat. Iruka tidak meyakini bahwa sholat itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Iruka dibunuh, harus dieksekusi mati sebagai bentuk kekafirannya, bukan sebagai hukuman bagi orang Islam. Meskipun Iruka tidak sampai mengeluarkan sholat dari waktu jamaah, hanya meninggalkan satu sholat saja berupa sholat duhur. Jadi perbedaan antara eksekusi mati yang diberikan kepada Zaid dengan Iruka adalah kalau sholat yang ditinggalkan Zaid, dua sholat yang ditinggalkan Zaid itu murni karena kemalasan Zaid. Dalam hati Zaid tetap meyakini bahwa hukum sholat adalah wajib. Lain halnya dengan Iruka. Iruka meninggalkan satu sholat, tapi Iruka mengingkari kewajiban sholat. Jadi hukuman bagi Zaid itu murni hukuman Islam kepada pemeluknya. Tapi kalau hukuman bagi Iruka adalah hukuman Islam bagi orang yang mengingkari atau orang yang mengkhianati komitmen kepada Islam, artinya orang murtad, orang yang melempar atau membuang perjanjian keislamannya ke belakang punggungnya, artinya keluar dari Islam, seperti itu. Jadi hukumannya beda. Hukuman bagi Iruka adalah hukuman Islam kepada orang yang keluar dari agama Islam, sedangkan hukuman yang diterima oleh Zaid adalah hukuman Islam bagi orang yang meninggalkan sholat, mengeluarkan sholat dari waktu jamaah. Namun orang seperti Zaid ini yang mengeluarkan sholat dari waktu jamaah ini tidak boleh langsung dibunuh. Bukan ujuk-ujuk secara tiba-tiba langsung dibunuh oleh aparat, tidak seperti itu. Aparat terlebih dahulu disunnahkan, dianjurkan untuk istitabah, menyuruh Zaid untuk bertaubat terlebih dahulu. Jika Zaid tetap enggan melakukan sholat, maka aparat boleh membunuhnya. Namun hukum menyuruh bertaubat ini hanyalah sunnah, sehingga apabila ada aparat langsung membunuh Zaid tanpa menyuruhnya untuk bertaubat terlebih dahulu, untuk melakukan sholat, maka aparat tersebut tidak berdosa. Bahkan jangankan aparat, orang muslim yang bukan aparat sekalipun, warga sipil membunuh Zaid atau orang yang sepertinya itu tidak berdosa, karena memang hukum istitabah ini, menyuruh taubat ini, hukumnya hanya sunnah, dianjurkan saja. Namun alangkah baiknya itu diterapkan agar orang yang meninggalkan sholat, mengeluarkan sholat dari waktu jamaah itu berkesempatan untuk bertaubat.
berkesempatan untuk menghapus kesalahannya dengan cara melaksanakan sholat, jangan langsung dibunuh. Wa yubadiru man marra bi faitin wujuban in fata bila udrin fa yalzamuhul qada'u fawran. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang mengeluarkan sholat dari waktunya, itu wajib dengan segera mengkodok atau mengganti sholatnya di lain waktu. Wajib hukumnya jika orang tadi meninggalkan sholat tanpa ada uzur, tanpa ada halangan yang menuntutnya atau menyebabkannya meninggalkan sholat. Misalnya Zaid, kita katakanlah Zaid ini orang pengangguran misalnya. Dia punya kebiasaan nganggur, cuman berbaring di rumah rebahan. Kemudian masuk waktu zuhur, Zaid malas untuk melaksanakan sholat. Kemudian masuk waktu asar, Zaid masuk waktu asar tetap tidak bersegera melaksanakan sholat, misalnya sampai waktu maghrib misalnya. Maka Zaid ini harus bersegera melunasi atau mengganti sholat duhur dan sholat asar yang ia tinggalkan di waktu maghrib tersebut. Gak boleh bersantai-santai lagi, harus bersegera. Jika Zaid tidak melaksanakan sholat duhur dan sholat asar tersebut bukan karena halangan. Jadi bersegera ini adalah kewajiban yang berbeda. Di satu sisi Zaid berkewajiban melunasi sholat yang ia tinggalkan, di satu sisi Zaid juga berkewajiban bersegera. Jadi apabila Zaid tidak bersegera, maka selama waktu tersebut Zaid dicatat berdosa. Selama berjalannya waktu itu Zaid dihitung berdosa. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, walladzi yadhharu ay ladzi annahu ayman marra yalzamuhu ayman marra sarfu jami'i zamanihi ay zamani man marra lil qada'i ma ada ayma ma yahtaju ayman marra li sarfihi ay li sarfi ma ada ma itu fi ma la budda lahu ay lima minhu lahu ay liman marra minhu ay min ma. Oke. Guru saya, kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'i, yaitu Syekh Ahmad bin Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala wa radhiya ta'ala anhu, mengatakan bahwa hukum yang jelas adalah orang yang meninggalkan sholat bukan karena halangan, ini wajib menggunakan semua waktunya guna mengqadha atau mengganti sholat-sholatnya selain waktu yang ia butuhkan untuk digunakan dalam melakukan hal-hal yang bersifat primer, misalnya untuk makan atau untuk hal-hal lain yang bersifat kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang pokok. Di sini di kitab I'anahnya, di penjelasan ya I'anah Talibin. I'anah Talibin ini adalah kitab yang menjelaskan Fathul Mu'in karya Sayyid Abi Bakar Syato. Di sini dijelaskan bahwa contoh ma la budda lahu minhu, sesuatu yang dibutuhkan ini yang bersifat primer ini, contohnya adalah karena hawi naumin, contohnya adalah tidur, au mu'natiman talzamuhu mu'natu, atau mencari nafkah, au fi'lin wajibin akhara mudhiqin yukhsha fawtuhu, atau perkara wajib lain, misalnya sholat lain yang waktunya sudah mepet, waktunya sudah sempit, hampir habis, yang apabila tidak dilaksanakan dengan segera khawatir waktunya akan habis nanti. Nah, maka hal yang seperti ini harus dikedepankan, harus diprioritaskan daripada sholat qadha, daripada sholat yang hendak diganti itu. Wa innahu yahrumu alaihi tatawwu, dan haram bagi orang yang punya hutang sholat untuk
melakukan sholat sunnah sebelum mengkodok sholatnya, sebelum mengganti sholatnya. Hanya saja apabila orang yang punya hutang sholat ini melakukan sholat sunnah, hukum sholat sunnahnya sah. Hanya saja ia berdosa. Jadi ada hukum sah sekaligus hukum sholat, sekaligus hukum haram. Karena hukum haram dan hukum sah ini adalah dua hukum yang berbeda kategori. Adapun hukum haram ini masuk dalam kategori hukum taklifiyah, sama dengan wajib, kemudian makruh, sunnah, dan mubah. Sedangkan hukum sah ini masuk dalam kategori ahkam wad'iyah, hukum wad'iyah. Contoh hukum wad'iyah yang lain adalah seperti mani'. Mani ini lawan kata dari sah, artinya mani ini tidak sah. Kemudian ada mani ini masuk dalam kategori wad'iyah, cuman bukan lawan kata dari sah, melainkan lawan kata dari syarat. Jadi sah ini lawan katanya adalah fasid. Fasid itu tidak sah. Jadi ada sah, fasid, mani', kemudian syarat. Syarat dan mani ini adalah dua kata yang kontradiktif, antonim. Ya, antonim dari fasid adalah antonim dari dari syarat adalah mani. Kemudian yang kelima adalah yang kelima itu apa ya? Mani, syarat, sah, fasid, kemudian apa gitu, pokoknya itu di kitab Bajuri itu ada ya. Mungkin di sini juga ada. Oke, masih belum ketemu ya. Nah, oke, masih kita cari di sini. Mana ya? Bentar, saya ambil Bajuri dulu ya. Oke, ini kitabnya ya. Ini kitabnya. Mari kita lihat ada hukum itu masuk apa saja. Nah, ini hukum yang wad'iyah ini mana ya? Nah, ini hukum yang wad'iyah sebab ya, ada sebab lagi. Jadi sebab, syarat, mani, sah, dan fasid. Kalau hukum yang taklifiyah haram, wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Oke, kita lanjut.
Lanjut tadi sampai haram melakukan sholat sunnah. Namun jika dilakukan sholat sunnah tersebut hukumnya tetap sah, hanya saja haram. Qauluhu tadi wa innahu yahrumu alaihi tatawwu wa yubadiru bihi nadban in fata bi'udrin kana min lam yata'adda ay syakhsu bihi ay binaumin wal siyani kadalika ay lam yata'adda atau lam yata'adda sama. Dan orang yang meninggalkan sholat, mengeluarkan sholat dari waktu jamak, ini sunnah bersegera mengqadha atau melunasi hutang sholatnya. Sunnah tapi tidak wajib jika, catatannya, jika orang tersebut meninggalkan sholat disebabkan halangan. Misalnya ia tidur dan tidurnya ini tidak ceroboh. Jadi ada tidur yang ceroboh, ada tidur yang tidak ceroboh. Tidur yang tidak ceroboh seperti apa? Yaitu ketika seseorang tidur di luar waktu sholat dan ia yakin bahwa ia akan bangun di saat waktu sholat masih tersisa. Contoh misalnya Zaid tidur jam 9 pagi. Zaid yakin bahwa ia akan bangun sekitar jam 1 karena kebiasaannya seperti itu. Maka ketika Zaid kenyataannya tidak bangun di jam 1, melainkan bangun di jam 3 di saat waktu duhur sudah habis, maka tidur yang dilakukan Zaid ini dianggap tidur yang tidak ceroboh karena kebiasaannya secara kebiasaannya pada umumnya Zaid itu bangun di jam 1. Namun di waktu itu saja, ya artinya pada saat itu Zaid malah tidur tanpa kesengajaannya sampai jam 3. Maka tidur yang dilakukan Zaid dianggap tidur yang tidak ceroboh. Adapun tidur yang ceroboh contohnya seperti misalnya Kabuto tidur di jam 11. Kabuto ini tidak yakin, artinya ada keraguan di hatinya bahwa ia mampu bangun di saat waktu duhur masih tersisa. Karena Kabuto melihat kebiasaan dirinya bahwa ketika dia tidur dia sulit bangun, minimal tidurnya misalnya tidur siangnya misalnya 5 jam misalnya. Dan Kabuto sudah tahu bahwa kebiasaannya tidur selama 5 jam. Maka ketika Kabuto tidur jam 11 siang, maka kalau 5 jam, kalau kebiasaan Kabuto tidur 5 jam, maka kemungkinan Kabuto akan bangun pada jam 4 pagi, jam 4 sore nanti. Kabuto sudah tahu, tapi Kabuto tetap tidur. Maka itu namanya tidur yang sembrono, tidur yang ceroboh. Dan betul misalnya, dan kebetulan Kabuto benar-benar bangun di jam 4 sore. Artinya sholat duhur, waktu sholat duhur sudah habis. Kabuto tidak berkesempatan melakukan sholat duhur. Nah, orang yang seperti ini dianggap tidur yang ceroboh. Artinya sholat yang ditinggalkan Kabuto dianggap sholat yang ditinggalkan bukan karena halangan, sehingga wajib bagi Kabuto untuk melunasi hutang sholatnya dengan segera. Lain halnya dengan Zaid, tidur yang dilakukan oleh Zaid dianggap tidur yang tidak ceroboh, sehingga Zaid tidak berkewajiban bersegera melunasi hutang sholatnya. Andaikan Zaid melunasi hutang sholat tersebut di esok hari, Zaid tidak berdosa. Oke, cukup sedemikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.